Pak Dewan, mendengar cerita nih Pak Dewan, ada kompensasi tadi. Saya penekannya ke sana. Apa artinya kompensasi itu? Jadi pertama saya tidak mau memberikan tanggapan terkait dengan kompensasi ya. Kompensasi ini artinya mengakui kesalahan kalau saya pribadi. Jadi dalam hal ini saya berpendapat dari apa yang diceritakan oleh Bu Nur Ain ini, kita Rumah Sakit Kabupaten Lombok Utara BLUD ini berkaca. Mungkin dia ini adalah salah satu orang yang berani speak up, yang berani berbicara kemudian menyampaikan kepada kita semua bahwa ini terjadi gitu. Nah, seharusnya ini kita jadikan pembenahan diri kita Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Utara ini untuk memperbaiki seluruh manajemen pelayanannya. Saya melihat, mungkin saya mengatakan bahwa bangunannya sudah bagus, dokternya sudah cukup, 22 ada dokternya seharusnya paling tidak minimal kalau rumah sakit TPC ya 8 aja cukup gitu. Tetapi pada faktanya kenyataannya sekarang ini kita lihat ada terjadi kasus yang seperti ini. Saya tidak mengatakan hanya belajar dari sini, ada hal-hal lain yang mungkin pasien-pasien lain alami tapi tidak berani berbicara, tidak menyampaikan ke publik gitu. Jadi mulai dari sisi pelayanan, kemudian SDM, kemudian infrastruktur. Kalau infrastruktur tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada keset, tidak ada ini. Ini kan fasilitas penunjang yang seharusnya disiapkan oleh rumah sakit. Oke, kita paham. Rumah sakit DPC Lombok Utara belum ada VIP saat ini. Baru ada kelas 1. Mohon maaf Bu, di Lombok Utara rumah sakit kita belum ada VIP. Meskipun kita punya uang, kita tidak bisa berobat VIP gitu. Cukup kelas 1. Jadi artinya ini seharusnya juga harus dicarikan solusi oleh rumah sakit kita, oleh manajemen kita. Perbaikan harus dilakukan. Nggak support juga dengan persoalan anggaran. Iya, anggaran. Jadi berbicara anggaran nih. Saya berikan begini. Anggaran kurang lebih di angka 50 miliar per tahun ya. Kemudian kita melihat rumah sakit Kabupaten Lombok Utara ini sudah UHC. Oke lah terjadi persoalan BPJS terlambat bayar. Jangan kemudian disalahkan BPJS-nya, mungkin ada kesalahan kita secara teknis, administrasi dan lain sebagainya. Mungkin saja seharusnya diajukan 15 hari tapi 2 bulan, 3 bulan kemudian diajukan. Sehingga ada tunggakan saya lihat sampai 9 miliar bahkan dari BPJS yang tidak dibayar. Ini tidak serta-merta bisa kita salahkan kepada BPJS. Kita harus melakukan pembenahan. Rumah sakit ini harus melakukan perbaikan manajemen supaya kita bisa betul-betul memberikan pelayanan yang maksimal. Terlepas dari persoalan tadi malpraktek atau apapun, kita harusnya melakukan perbaikan pelayanan itu. Kalau persoalan senyum sapa, salam senyum sapa, kemudian persoalan anjing, persoalan keset, ini hal-hal yang sangat dasar yang seharusnya tadi dikatakan oleh kabitnya. Ini persoalan dasar. Seharusnya kita bisa selesaikan dan bukan ini keluhan kita. Keluhan kita bagaimana secara teknis melakukan pelayanan teknis, kemudian bagaimana operasi orang supaya tidak gagal gitu. Bukan persoalan anjing, persoalan ini terlalu sederhana Bang, yang tidak perlu. Dewan pernah enggak support anggaran itu? Kita support apapun yang kemudian. Ini perlu diketahui juga oleh masyarakat Lombok Utara ya. Urusan pendidikan, urusan kesehatan, kami DPRD Lombok Utara itu tidak pernah melakukan cut atau tidak memberikan atau menekan ini, potong ini, efisiensi ini, tidak. Selalu kita support apa yang diusulkan oleh mereka. Ini kita mau berbicara memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Lombok Utara di bidang kesehatan dan pendidikan. Maka kita tidak boleh, bila perlu kita tambahkan dari apa yang diusulkan. Tidak pernah kita melakukan pemotongan anggaran. Apalagi bahasanya tidak support, itu tidak pernah kami lakukan di DPRD gitu. Ya. Itu ada rumah sakit yang direncanakan. Terkait dengan ini kalau berbicara anggaran ya. Kalau memang membuka pelayanan VIP di Rumah Sakit Lombok Utara terbentur persoalan anggaran misalnya, atau obatnya habis terbentur persoalan anggaran, silakan direkturnya menyampaikan ke kami di DPRD, akan segera kami lakukan perbaikan, kemudian memberikan solusi dan juga menganggarkan kalau memang dibutuhkan. Kami siap untuk masyarakat Lombok Utara yang lebih baik. Dan kami perlu sampaikan juga, kita di Lombok Utara sebenarnya di rumah sakit ini menginginkan supaya rumah sakit ini tidak membedakan pelayanan.
oh ini BPJS, ini kelas 1, ini kelas 2. Kita itu kalau betul-betul menghayati Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh kita membedakan orang itu berdasarkan dia kaya, dia miskin. Tetapi bagaimana kita membedakan dia, oh ini sakitnya sakit jantung, ini sakitnya. Itu yang seharusnya, iya. Dewan, silakan Mas Anto. Terima kasih, Bang. Siap, terima kasih, Bang. Jadi ini menarik nih. Makin larut malam ini menarik nih. Saya pengennya sampai 5 jam saja diskusinya ini. Iya. Jadi rasa penasaran sudah tinggi sekarang. Sudah terbuka mulai simpul-simpulnya.